Halo semuanya, berjumpa lagi di video saya yang lainnya. Di video kali ini saya akan mengerjakan tugas saya yang lain tentang materi pertimbangan, yang mana di tugas pertama diberitahukan untuk mencari bilangan terbesar dari 3 variabel yang diinputkan. Mari kita buka VS Code-nya. Pertama saya buat dulu file biggest number.cpp. Oke, pertama saya buat dulu apa yang aja yang diperintahkan. Pertama, input nilai ketiga variabel, lalu tentukan nilai yang terbesar. Oke, pertama kita include dulu IOStream sebagai library penyedia fungsi-fungsi yang kita butuhkan. Lalu langsung kita buat fungsi main, dimana kita akan meletakkan seluruh kode yang akan dijalankan nantinya. Oke, sini saya akan menggunakan integer saja untuk bilangan bulat sehingga lebih gampang. In bil 1, bil 2, bil 3. Oke, lalu saya cetak untuk menanyakan masing-masing nilai. Cout, masukkan nilai bilangan pertama, masuk titik koma, baru kita pakai cin untuk meminta masukan bil 1. Nah, dari ini kita copy saja ke bawah, kita ganti ini kedua, ini 2, ini ketiga, ini ketiga. Sebelum saya print dulu untuk program cari nilai dari 3 bilangan inline agar membuat baris baru. Copy lagi ke bawah, saya ingin membuat baris ini sehingga terlihat lebih rapi. Oke, setelahnya sini beritahu kondisi pertama, bila bilangan 1 lebih besar dari bilangan 2 dan bilangan pertama lebih besar dari bilangan 3, maka cetak bilangan pertama adalah bilangan terbesar. Oke. If bil 1 lebih besar dari bil 2 dan kita gunakan operator dan bil 1 lebih besar dari bilangan 3, bil 3, maka kita cetak stdout bilangan pertama adalah bilangan terbesar. Lalu kita masih cetak juga nilainya bil 1 inline, saya lupa nambahkan std. Oke, lalu di kondisi kedua, bila dia tidak, kita masuk ke sini, else if bil 2 lebih besar dari bil 3 dan bil 2 lebih besar dari bil 1, kita akan cetak ulang seperti yang ini. Ini kita ganti menjadi bilangan kedua dan ini menjadi variabel bil kedua. Lalu yang lainnya, berarti ini sudah else, jadi kita tidak perlu lagi memasukkan kondisinya karena ini berarti bilangan ketiga bilangan terbesar. Kita pasangkan kembali, maka bilangan ketiga adalah bilangan terbesar. Kita ganti jadi variabel ketiga dan return 0 untuk menandai akhir dari program. Oke, coba kita compile. Oke, sudah selesai. Saya masuk ke folder kode saya dulu. Oke, /biggest number. Nah, saya bilang pertama 1, 2, 3. Oke, kita coba yang lainnya.
4 min 2 9. Oke, sudah selesai untuk soal pertama. Lalu soal kedua, untuk menentukan lulus atau gagalnya mahasiswa. Oke, kita buat lagi file baru. Lulus gagal mahasiswa .pp. Pertama, seperti biasa saya deklarasikan apa yang diperlukan. Rumus total nilai sama dengan tugas sama dengan tugas kali 50 bagi 100 tambah TS dikali 20 dibagi 100 lalu ditambah kembali UAS dikali 30 dibagi 100. Oke, lalu ketentuannya di sini jika lebih dari 80, jika lebih sama dengan 80 maka A lebih dari sama dengan 70 sama dengan B lebih dari sama dengan 60, C menjadi sama dengan 50, D dan selebihnya E. Dan jika grade-nya antara A, B atau C maka dia akan dianggap lulus, selebihnya gagal. Langsung saya kita buat, kita include dulu. Oh ya, kita buat A lebih besar sama dengan 80, B lebih besar sama dengan B lebih besar sama dengan 70, C lebih besar sama dengan 60, D 50, dan E lebih kecil dari 50. Oke, kita buat lagi. Jika A atau B atau C sama dengan lulus, selebihnya tidak lulus. Oke, kita masukkan dulu include iostream sebagai penyedia fungsi yang kita butuhkan nanti. Lalu saya buat langsung fungsi main, saya akan menuliskan kode utamanya. Oke, kita buat fungsi integer dari nilai harian UTS UAS. Kalau untuk penampung nilai totalnya saya menggunakan float atau double saja agar lebih presisi. Double total sama dengan 0 sebagai inisiasi. Oke, kita ship out dulu. Program lulus tidak lulus atau gagal mahasiswa. Di lain. Oke, tadi jangan sampai ada yang salah huruf karena di C++ antara C kecil dan C besar dibedakan. Oke, pertama kita minta variabel untuk nilai harian. Masukkan nilai harian, koma atau pakai fungsi cin meminta nilai harian. Oke, setelahnya kita copy paste lagi ke bawah. Yang ini kita menggunakan nilai UTS, kita masukkan ke variabel UTS, lalu nilai UAS dan nilai UAS. Oke, lalu kita masukkan totalnya ke bagian variabel total dengan rumus yang kita dapat tadi yang di sini. Jadi tugas ini sama nilai harian, jadi nilai harian kali 50 dibagi 100 tambah
TS yang merupakan 30%, 20% dari total nilai. 20 dibagi 100, lalu ditambah kembali nilai UAS dikali 30 per 100. Nah, lalu kita keluarkan kembali std.out nilai total Anda adalah, keluarkan variabel total std karena saya tidak menggunakan using namespace. Oke, kita lihat kondisinya tadi di atas. Jika lebih dari 70, lebih dari sama dengan 80 adalah A, dan seterusnya. Jadi if total lebih besar sama dengan 80, maka kita buat di sini aja berapa char sama dengan char status. Oke, status sama dengan A. Lalu kita ke bawahnya, else if total lebih besar sama dengan 70, maka status sama dengan B. Lalu kita copy ke bawah untuk mengurangi pesan pada berulang. 60, 50, C, D. Lalu yang E ketika sudah memenuhi kondisi lainnya, masuk ke else status sama dengan E. Oke, kita cetak std.out nilai Anda status. Nah, kita inline std inline. Nah, karena tadi diminta juga untuk meminta status apakah lulus atau tidak lulus, yang mana jika antara A sampai C mereka lulus dan selebihnya tidak, kita menggunakan switch status case A, B, C, maka std.out Anda lulus, selamat. Oke, std inline breaknya jangan lupa. Lalu default kita buat Anda tidak lulus, silahkan mengulang kembali. Oke, akhir kita tekan return 0 untuk menandai akhir dari program. Oke, sudah. Kita buka kembali, kita bersihkan dulu. Oke, // lulus. Oke, harian 100. Ini kita untuk tes rumus terlebih dahulu. Nah, totalnya 100 dan status nilainya A. Oke, kita coba 50, 30, 10. Kita 34, status E. Kita akan mulai kembali menggunakan kalkulator. 50 dikali 50 dibagi 100 tambah 30 dikali 20 dibagi 100 tambah 34 dikali 30 dibagi 100. Salah di kalkulator ini, tapi ini sudah sesuai dengan kita harapkan. Jadi seperti itulah program yang saya buat untuk kali ini. Semoga memuaskan dan dapat membantu teman-teman sekalian yang juga sedang belajar. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video saya yang lainnya. Sampai jumpa.